Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Mulai. Pembelajarannya kita absen dulu ya. Kelasnya satu-satu ya. Ini kelas 7A ya? Ya. Aisyah, Nika, Fauzia, Hamam, Karisma, Leon, Mawarda, Mustani, Indawati, Nursinta, Siska, Tiara, Mairisa, Wulandari, Arapat, Nada, Nuraini, Novia, Deka, Kak Adi, Sakina, Indira, Bulan, Ika. Sudah disebut semua? Berarti yang gak berangkat itu adalah Mawar. Mawar berarti sudah rapi semua seragamnya? Soalnya kesiapan belajar itu dari tingkat kerapihan seragam kamu, alat tulis kamu. Seragam itu sudah rapi? Alat tulisnya sudah dibawa? Kalau sudah siap, berarti sudah siap belajar dan menerima materi. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita nyanyi lagu nasional Indonesia ini. Sebagai apa? Bentuk apa? Bentuk rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Kita sama-sama ya. Boleh dipimpin oleh siapa sebagai dirijennya? Ayo, ini siapa? Tiara lagi boleh sebagai ketua kelasnya. Ayo ke sini dong.
Cukup sebutkan warna berikut ya. Fokus. Sudah siap? Siap. Ucapkan dengan lantang ya. Apa? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida.
badannya. Kemudian kalau ini bisa bergerak dan beraktivitas karena apa? Karena apa? Kenapa deh kak? Memiliki ciri-ciri kehidupan. Ini kan mempunyai bahan bakar atau bisa makan kan? Karena membutuhkan bahan bakar, entah baterai ataupun kalau mau bergerak, apa bahan bakarnya? Ini bisa digerakkan. Itu kenapa bisa dikatakan benda mati? Padahal kan bisa bergerak dan membutuhkan bahan bakar. Tadi tidak, karena tidak memiliki ciri-ciri kehidupan, tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta yang lainnya itu. Kemudian jadi itu ya pembelajaran hari ini mengenai makhluk hidup dan benda mati. Jadi yang namanya benda itu contohnya adalah bola, mobil lewat, tembok, kemudian tanah, batu, air, toples dan benda lainnya. Di bumi ini masih banyak contoh dari benda mati. Sedangkan kalau makhluk hidup itu contohnya apa? Tumbuhan, hewan, manusia. Dari tumbuhan juga beraneka ragam, hewan beraneka ragam, manusia juga beraneka ragam. Ada di sini. Itu. Setelah membedakan makhluk hidup dan benda mati, coba ibu mengasih pertanyaan sekilas benda yang kalian bawa. Di situ yang pertama itu apa yang terjadi ketika benda-benda tersebut disentuh? Kayak ibu nih, menyentuh ikan sama ini memegang daun dari tumbuhan kecil ini. Kira-kira apa yang terjadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan. Ayo Kak Adi boleh. Adanya suatu pergerakan atau respon jika kita menyentuh ikan dan tumbuhan tersebut. Sedangkan untuk batu dan mobil remote tersebut tidak ada respon. Tuh, berarti berkaitan dengan respon atau stimulus, ada aksi dan reaksi. Kalau misalkan si ikan dipegang itu ada responnya, bakal bergerak. Ini juga akan bergerak. Contoh putri malu sudah ada contohnya putri malu. Daun putri malu kalau disentuh bakal mengucuk atau tidur. Sedangkan kalau ini ibu memegang bola, itu respon tidak? Respon tidak? Tidak. Respon. Meskipun paling kencang, bakal tapi tidak ada timbal. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan dari semua benda tersebut? Kalau itu, ayo siapa? Boleh, Ina. Menerima respon yang didapat ketika saya mengikuti terkait tumbuhan tersebut karena akan maksimal digunakan kalau batu dan mobil remote benar. Itu. Jadi semua bendanya itu tergolong kalau sama itu menangkap responnya. Sedangkan kalau mati tidak menangkap responnya, tidak ada reaksinya. Kalau misalkan diberi sentuhan atau diberi rangsangan. Yang ketiga, ibu mau kalau yang menjawab acungkan tangan dan berdiri ya. Jangan mau. Kemudian yang ketiga, apakah ada yang terlihat bergerak dengan jelas? Coba dari tempat ini ada yang bergerak yang lebih jelas tidak? Ayo, acungkan tangan dan berdiri. Boleh berdiri dong. Ina, apa? Yang mana yang bergerak aktif dan jelas itu apa? Dari benda tersebut semuanya bergerak. Oh, dari semuanya yang lebih aktif ikan. Nah, terima kasih ya Mbak. Kemudian yang keempat, golongan mana yang termasuk ke dalam makhluk hidup dan benda mati? Ayo Siska boleh berdiri. Makhluk hidup ikan dan tumbuhan, sedangkan yang termasuk benda mati adalah batu, air, tanah, dan mobil remote. Ya, terima kasih. Kemudian apa alasan
Terima kasih untuk siswa yang sudah berani menjawab pertanyaan tematik ini. Boleh beri tepuk tangan buat yang sudah menyampaikan jawabannya. Selanjutnya, silakan kalian bentuk kelompok yang sebelumnya sudah dibentuk. Ayo kumpul. Sudah kumpul. Jadi materi sekarang itu selain bisa membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati, kita mengetahui apa sih ciri-ciri makhluk hidup. Kita tampilkan video pembelajaran dulu ya. Silakan kalian simak dan perhatikan. Kira-kira video kali ini mengenai apa dan kesimpulannya itu apa? Nanti ada tugas buat kelompoknya. Video ini kira-kira ada benda apa saja ya? Coba kalian perhatikan dengan seksama. Bisa tidak kalian menggolongkan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati? Nah, kira-kira apa sih alasan kalian menggolongkan bahwa benda yang ini termasuk makhluk hidup atau benda yang ini termasuk benda mati? Kemudian apa saja sih ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup itu? Nah, ini ya. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap rangsang, membutuhkan energi, memiliki kemampuan untuk bernafas, melakukan ekskresi, dan juga yang terakhir tersusun atas sel. Yang pertama adalah bergerak. Gerakan makhluk hidup yang mudah kita amati itu adalah gerakan pada manusia dan gerakan pada sebagian besar hewan. Karena manusia dan hewan mampu bergerak aktif dan berpindah tempat. Alat gerak pada manusia itu berupa tangan dan kaki, sedangkan alat gerak pada hewan itu bisa berupa kaki atau tungkai, sayap, dan sirip. Berbeda dengan manusia dan hewan, gerakan tumbuhan sangat lambat sehingga gerakannya sulit untuk diamati oleh mata kita. Gerak tumbuhan bersifat pasif. Tumbuhan melakukan gerakan tersebut tanpa berpindah tempat. Gerak tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang. Contohnya daun putih malu yang mengantuk ketika disentuh. Kemudian gerak ujung batang tumbuhan yang akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Guru selanjutnya stop dulu. Tadi yang namanya ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa? Ada berapa? Berapa? 8 hebat Tiara. Terus apa lagi? Nanti kalau bisa menjawab teman-teman ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Kira-kira yang pertama itu apa? Ayo siapa kasih tangan? Boleh Aisyah? Bergerak. Kemudian keduanya apa ya? Nanti dong. Boleh bosnya? Bereproduksi benar. Kemudian bernafas benar. Kemudian empatnya apa? Ayo ini yang belakang. Empat apa? Ayo, boleh? Apa? Tekan terhadap rangsangan apa yang kita minta. Kemudian ayo. Tadi apa? Apa? Udah. Tumbuh dan berkembang. Kemudian? Iya, bukan dan dikembangkan. Dan yang terakhir adalah tersusun atas sel. Ya. Kemudian lanjut. Pertama itu bergerak. Ciri yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Manusia mengalami pertumbuhan dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dan pada akhirnya menjadi dewasa.
Tidak. Pada proses pertumbuhan terjadi pertambahan ukuran tubuh dari yang semula kecil lalu berubah menjadi besar. Begitu juga dengan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya ketika kalian menanam biji jagung dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terkecambah. Setiap hari tinggi dari kecambah akan bertambah sampai terbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. Ciri berikutnya yaitu mampu bereproduksi. Semua makhluk hidup bisa melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Jadi ciri yang ketiga itu bereproduksi, yaitu menghasilkan keturunan yang baru sesuai dengan induknya atau orang tuanya. Ciri berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika kalian tiba-tiba memegang benda yang sangat panas? Tentu kalian akan langsung menarik tangan kalian kemudian berteriak. Tuh, pasti kan kalian pernah kan? Itu pegang apa sih panci yang panas, terus kalian efek, panas. Itu merupakan contoh dari terhadap yang sama. Ciri-ciri makhluk hidup kali ini bukan ada masalah nggak kalau bicara di air panas atau sendok? Nah, yang kalian lakukan itu merupakan bentuk respon atau tanggapan terhadap rangsang. Manusia dan hewan memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Semua rangsang akan diterima oleh reseptor pada alat indera, kemudian diteruskan ke sistem syaraf pusat sehingga tubuh dapat menanggapi rangsang. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki alat indera dan sistem syaraf. Rangsang yang datang pada tumbuhan disebabkan oleh cairan dalam sel tumbuhan. Tumbuhan jenis tertentu memiliki kepekaan terhadap jenis rangsang tertentu. Contohnya, ujung batang tumbuhan akan membengkok ke arah cahaya. Kemudian daun putri malu akan mengantuk ketika disentuh. Ciri berikutnya, mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup membutuhkan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuhnya. Manusia Membutuhkan energi. Setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan energi. Energinya itu dengan apa? Ya tadi makan. Kalau tumbuhan makannya dengan cara apa? Fotosintesis. Gimana? Yang membutuhkan makanan kalau misalkan manusia itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, harus mencari. Sedangkan kalau tumbuhan itu bisa memproduksi makanan sendiri karena bisa mengubah dari resapan air kemudian menjadi glukosa. Itu. Jadi bedanya kalau misal manusia dan hewan itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, dan sedangkan kalau hewan itu bisa memproduksi makanan sendiri untuk memberikan energi. dan hewan memperoleh energi dengan cara makan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna dan diubah menjadi senyawa sederhana seperti glukosa. Senyawa glukosa ini kemudian akan diubah menjadi energi. Sedangkan tumbuhan membutuhkan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Ciri berikutnya adalah bernafas. Manusia dan hewan memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen yang dihirup akan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga menghasilkan energi. Begitu juga dengan tumbuhan yang memerlukan oksigen untuk proses oksidasi. Selain itu, tumbuhan juga mengikat karbon dioksida yang akan digunakan untuk proses fotosintesis. Bernafas. Makhluk hidup itu pasti bernafas. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Sedangkan kalau tumbuhan itu mengikat CO2 untuk berfotosintesis. Apa sih CO2 itu? Karbon dioksida. Didengarin ya berarti Aisyah ya. Lanjut. Ciri berikutnya adalah mengeluarkan zat sisa.
manusia mengeluarkan zat sisa berupa urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida. Tuh, jadi setiap makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Jadi zat sisa itu harus dikeluarkan, ya, karena tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia lagi. Kayak contohnya urin itu harus dikeluarkan. Kalau misalkan disampah itu bakal jadi apa? Kalau ditahan kencingnya itu akan menimbulkan penyakit atau suatu kelainan. Keringat juga harus dikeluarkan. Kemudian uap air dan CO2 air kita nih menghirup udara dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida yang merupakan zat sisa hasil respirasi sel. Ciri yang terakhir yaitu makhluk hidup tersusun dari sel. Ada makhluk hidup yang tersusun dari satu sel atau uniseluler, contohnya seperti amoeba, paramecium, dan euglena. Kemudian ada juga makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler, contohnya manusia, hewan, dan juga jamur. Kemudian sekarang pertanyaannya, apakah virus itu termasuk makhluk hidup? Virus tidak termasuk makhluk hidup. Karena apa? Karena virus tidak tersusun dari sel. Tubuh virus itu hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA. Jadi setiap makhluk itu tersusun atas sel. Yang namanya sel itu apa? Sudah dibahas kan? Pertemuan sebelumnya. Sel adalah unit terkecil, struktural dan fungsional makhluk hidup. Yaitu yang pertama itu amoeba, paramecium, dan euglena. Biasanya pada kubangan air yang selokan atau air sungai itu bisa mengandung amoeba, paramecium, atau euglena. Itu merupakan makhluk hidup juga. Sedangkan kalau yang multiseluler itu contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba contoh sel pada manusia apa? Sel darah. Itu. Kemudian virus itu termasuk makhluk hidup bukan? Karena virus itu tidak tersusun dari sel, hanya tersusun dari protein. Yaitu di dalamnya terdapat DNA dan RNA, yaitu deoksiribosa nukleik acid, dan RNA itu ribosa nukleik acid. Lanjut. Lanjut. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Tuh, mudah dipahami nggak? Nah, video ini kira-kira Udah dipahami nggak dari penampilan video pembelajaran tadi? Sekilas paham ya? Dan bisa menyimpulkan ya? Ibu tugaskan setiap kelompoknya. Dan ibu sudah membentuk kelompoknya kan? Ini kelompok 1,
saling kerjasama. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Tuh, sekarang jam 8.40, berarti kalian harus selesai di jam 8.50. Ya, kalau tidak melakukan ciri-ciri kehidupan disilang, kalau melakukan ciri-ciri kehidupan diceklis. Ayo, ayo, ayo. Lagi diskusi. Ya, terus langsung diambil. Karena waktunya itu 10 menit. Hah? Jadi harus memanajemen waktunya itu harus tepat. Benar-benar. Iya, panas sampai. Atas sampai itu panas sampai. Harus kita berikut. Tenang tak boleh. Kenapa? Disebutnya nanti kehidupan. Semua kelompoknya itu maju mempresentasikan hasil Tenang tak boleh. bisa sesuai dengan ini ya. Muatlah, muat. Iya, menurut ya, Kak. Sama gerak ya. Bunga beradaptasi udah menurutnya. Yang namanya beradaptasi itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tuh. Iya, dikasih jarak. Ya, ini kan Messi, berarti akan dibalik. Benar. Kayak gini nanti. Biar muat. Ini posisinya begini. Ya, ini. Iya.
Udah bagi sama uang duit itu kemana? kemudian sama-sama selesai tidak selesai jam 8.50 harus siap dan presentasi. Enggak, harus selesai dong workshop. Bantu sekarang ini. Kan udah ngomongin dua. Kamu buat hanya dari sini kelompoknya sama LKPD. Sudah selesai? Kelompok satu siap? Ayo sudah menunjukkan 8.50. Kan jajannya manajemen waktunya harus tepat. Yaitu selesai tidak selesai 10 menit harus Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, apa? Sudah, kelompoknya selesai. Jadi, itu mereka silakan kelompok satu terlebih dahulu ya, mempresentasikan hasil diskusinya dan tampilkan kreasi atau karya kelompok satu. Kelompok satu itu membahas tentang apa? Makan dan bergerak. Ayo, boleh. Semua makan sama bernafas. Ayo, semua bapaknya maju ke depan dan ketua kelompoknya memperkenalkan diri dan kelompok berapa dan anggotanya itu saya saja. So, ayo boleh dipersilakan. Fitri. Kalinya ditampilkan ke depan kelompok lainnya. Ayo perkenalkan dulu dari kelompok berapa dan akan membahas tentang apa. Ayo, yang lainnya sambil diperhatikan karena informasi dari kelompok satu itu sangat penting mengenai ciri-ciri kehidupan, yaitu adalah apa? Makan dan bernapas. Boleh buka dulu.
So, boleh tanya jawab singkat jawab. Apakah ada pertanyaan buat kelompok 1 mengenai ciri makhluk hidup, makan dan bernafas? Jelas? Presentasi dari kelompok 1? Oh, jelas? Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh ditempelkan hasil kerjanya di papan tulis. Ya.
dibantu dong dengan semampu seperti ini. Nah, terima kasih sudah melakukan diskusi kelompok dan sudah membuat karya kelompok terbaiknya. Versi kelompok masing-masing ya. Karya terbaik dari kelompok masing-masing. Jadi yang namanya ciri-ciri kehidupan itu ada makan, bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, ekspresi, susun atas sel, bereproduksi dan fokus terhadap pelaksanaan. Itu ciri-ciri kehidupan. Gimana? Setiap makhluk hidup itu pasti makan. Bedanya kalau manusia dan hewan itu makan, memasukkan makanan ke mulut dan mengeluarkan melalui anus. Sedangkan kalau tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis, itu makan pada makhluk hidup. Dan yang kedua itu bernafas. Kalau misalkan manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan kalau bernafasnya si tumbuhan itu dengan fotosintesis dibantu oleh sinar matahari, cahaya matahari. Sedangkan kalau bergerak, manusia, hewan, tumbuhan itu bergeraknya menggunakan alat gerak. Alat geraknya itu berupa otot dan tulang. Kemudian tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bedanya kalau tumbuhan itu berkaitan dengan angka, sedangkan kalau berkembang berkaitan dengan kelompok berarti dua. Berkaitan dengan apa? Kalau berkembang deskripsi asal atau penjelasan. Lanjut, ekspresi. Ekspresi itu adalah mengeluarkan zat sisa metabolisme. Setiap makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa metabolisme atau ekspresi. Kemudian susun atas sel itu uniseluler dan multiseluler. Nah, kemudian bereproduksi. Yang namanya bereproduksi itu adalah menghasilkan keturunan yang baru. Kemudian peka terhadap rangsangan. Yang namanya peka terhadap rangsangan itu adanya suatu respon. Stimulus masuk, responnya apa? Kayak ibu terus tadi pasti bakal meresponnya. Melihat ibu atau bilang dalam, mundur, apa? Itu adalah peka terhadap rangsangan. Sudah selesai. Itu sekilas materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Bisa dipahami? Sudah paham? Kita explain lagi. Explain apa? Cluenya ya. Dengarkan perintah dari ibu. Ikuti perintah dari ibu. Ya. Cluenya apa? Dengarkan kata-kata ibu. Dengarkan. Bola, bola, bola. Udah 50. Tendang, tendang, tendang. Lempar, lempar, lempar. Berapa jumlah bola? Dengarkan perintah dari ibu. Ikuti kata-kata ibu. Siap? Siap? Tendang, tendang, tendang. Bola, bola, bola.
Siap yang kelima. Punya 5 menit ya. Jam 9.15 selesai ya. Wah, nomor 1, nomor 2. Iya, tiga. Apa aja sih tiga? Kan sudah ditugaskan kan satu. Sudah selesai ya, Kak? Nih, kelompok 1 sudah selesai semua kelompok. Kelompok 2, tidak salah. Kelompok 3 sudah terkumpul semua ya. Kelompok lainnya. Sudah? Ya, ini yang barat coba. Eka, satu kelompoknya balik ke sini. Tunggu
Materi sekarang itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kalian sudah tahu ciri-ciri makhluk hidupnya, deskripsinya, contoh dari makhluk ciri-ciri makhluk hidupnya dan contoh makhluk hidupnya. Sekarang coba ibu kasih satu pertanyaan lagi. Virus itu makhluk hidup bukan? Wah, hebat. Sekarang ibu mau tahu satu orang yang belum menjawab. Satu orang, kenapa virus maksudnya bukan makhluk hidup? Boleh. Karena apa? Kita ya boleh. Karena iya boleh. Karena virus itu tidak tersusun atas sel. Tersusun atas apa? Tersusun atas protein. Itu protein apa? Apakah membosankan, menyenangkan, atau kesel gara-gara tugas diskusi kelompok? Ayo, mana kelompok satu dulu ya, memberi emotikon untuk pembelajaran hari ini. Berdiri negara, berdiri kembali semuanya, dan tampilkan emotikonnya kepada ibu dan kelompok lainnya. Itu ada bolak-balik ya. Dilihat ya. Jadi kalau yang merah itu adalah marah. Kalau yang itu orang itu sedih. Kalau datar itu senyumnya itu adalah biasa saja. Kalau senyum itu senang, dan kalau datar itu sangat menyenangkan. Ayo kelompok satu untuk belajar hari ini. Makasih. Organisasinya adalah untuk kelompok satu adalah sangat menyenangkan. Boleh diskusi dan dikumpulkan di situ. Nanti kelompok dua responnya gimana? Emotikon buat hari ini buat pembelajaran. Tapi kelompok satu maksudnya ke sangat menyenangkan semua. Iya. Kelompok dua apa? Emotikonnya. Berarti responnya itu sama ya. Emotikon kelompok dua itu adalah sangat menyenangkan. Lanjut kelompok tiga. Ayo mari ke depan lagi. Ayo pilih emotikon tersebut dengan hati dan perasaan kamu tentang pembelajaran hari ini ya. Dominan sangat menyenangkan, tapi satu orang itu adalah bulan. Karena ada bestinya ya, itu siapa? Kawan. Sudah, makasih. Loh,